Halo guys, balik lagi dengan Nektor TV. Aku Adit, berbeda dari segmen sebelumnya. Kali ini aku bakal nge-storytelling tentang kasus-kasus atau tindak kriminal pembunuhan, teori-teori konspirasi, ataupun kejadian-kejadian misterius yang ada di dunia ini. Jadi langsung aja kita mulai. Ini kasus terjadi pada awal tahun 1990-an. Menurut aku kasus ini udah lama banget sih. Dan yang ngebuat aku tertarik buat ngebahas kasus ini kasus memang bener-bener keji, kejam, dan nggak masuk akal yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Ivan Robert Marko Milad, atau yang bakalan kita panggil dengan Ivan Milad. Jadi pada awal tahun 1990-an Australia dikejutkan oleh kasus pembunuhan 7 pelancong asing yang terjadi di Banglalong State Forest, New South Wales, dan pelaku pembunuhan tersebut adalah Ivan Milad. Seperti dari kebanyakan kasus ya cuk, pembunuh berantai itu lahir dari keluarga yang kurang harmonis, dan ayahnya si Ivan ini sering melakukan tindak kekerasan kepada ibunya. Dan bahkan si ibunya Ivan ini sampai melahirkan 14 orang anak, dan salah satunya termasuk si Ivan Milad. Ivan Milad ini lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1944. Jadi keluarga mereka ini adalah keluarga imigran yang tinggal di sebuah gubuk di Moorebank, pinggiran kota Sydney, Australia. Mereka ini kesehariannya udah biasa nih megang senjata tajam dan senjata api. Bahkan mereka setiap sore sering menembaki sasaran-sasaran yang ada di belakang rumahnya. Kebayang gak sih cuk bagaimana bebasnya mereka ini? Mungkin karena pengawasan orang tuanya juga yang kurang ketat, dan juga di negara-negara luar itu kan udah biasa ya mungkin senjata api, dan peraturan-peraturan yang mengatur senjata api juga gak seketat di negara kita. Kalau di negara kita boro-boro cuk main senjata api, main tembakan-tembakan yang isinya peluru plastik itu aja udah jago kali cok, jago. Jadi dia tuh udah melakukan tindakan-tindakan kriminal pada usia remaja cok. Dan pada anak usia umur 13 sampai 19 tahun itu dia adalah salah satu anak yang nakal di lingkungannya. Pada saat usia 17 tahun dia ngomong ke abangnya kalau dia ini nggak sengaja nembak seorang driver taksi. Dan pada saat itu driver taksi itu mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai kaki. Dan lebih parahnya lagi, ada orang lain yang ditangkap atas kelakuannya itu. Jadi dia yang ngelakuin, tapi malah orang lain yang ditangkap. Gimana tuh? Jadi yang ditangkap karena tindak kejahatan si Ivan Milad ini adalah orang yang gak ngelakuin apapun. Dan orang ini menjalani hukuman 5 tahun penjara, dan si Ivan Milad ini gak dihukum sama sekali. Padahal dia yang ngelakuin penembakan terhadap driver taksi tersebut. Mungkin polisi salah tangkap juga cok. Ya gimana ya, namanya juga polisi itu manusia kan, bukan robot. Jadi pasti ada kesalahan. Tapi ini kesalahan fatal banget sih kalau menurut aku. Gimana maksudnya tuh orang gak ngelakuin apa-apa tapi harus ngejalani hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun penjara itu bukan waktu yang sebentar cok. Dan pada 1971 Ivan didakwa atas kasus pemerkosaan terhadap 2 pelancong asing. Dan karena kurangnya bukti, si Ivan ini gak ditangkap. Karena dia ngerasa dia bebas, ya, nggak menjalani hukuman atas kasus-kasus atau tindakan kejahatan yang dia lakukan. Jadi itulah pemicu dia buat berani ngelakuin tindakan-tindakan kriminal lainnya. Ivan Milad menikahi seorang wanita yang usianya terpaut 15 tahun lebih muda darinya nih. Dan mereka menikah pada tahun 1984. Anjir, gila cok, main kali ilmu ya. Tapi cok, pernikahan itu nggak berlangsung lama, dan yang lebih gilanya lagi, si Ivan ini malah membakar rumah orang tua mereka. Padahal orang tuanya ini nggak tahu apa-apa. Dan pada saat sidang perceraian, si mantan istrinya ini mengungkapkan kalau si Ivan ini terobsesi dengan senjata-senjata, termasuk senjata api. Dan dia juga sering melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Dan pada bulan September tahun 1992, ada 2 orang pelari yang gak sengaja kesandung oleh mayat, dan pada saat itu posisi mayat itu tertelungkup dengan tangan terikat ke belakang. Gila gak sih cok, gimana rasanya saat kalian jogging yang biasanya kesandung batu, dan ini malah kesandung mayat. Dan pada keesokan paginya polisi kembali menemukan satu mayat yang posisinya tak jauh dari mayat yang pertama. Dan setelah diidentifikasi, kedua mayat tersebut bernama Caroline Clark yang berusia 21 tahun dan John Walters yang berusia 22 tahun. Terakhir mereka terlihat pada beberapa bulan lalu, yaitu pada bulan April. Sebuah laporan otopsi mengkonfirmasi bahwa mereka ini dibantai secara brutal dan ganas. Penyelidikan meyakini bahwa si Clark ini dijadikan objek untuk latihan menembak oleh si Ivan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya bahwa si Ivan ini sangat terobsesi dengan senjata api. Dan sedangkan Walters dibantai dengan cara ditikam sebanyak 14 kali
4 ditikam di dada, 1 kali ditikam di leher, dan 9 kali ditikam di punggung. Dan yang lebih parahnya lagi, tikaman yang ada di punggungnya ini sampai-sampai menyebabkan tulang punggungnya ini putus. Dan pada Oktober 1993, seorang pencari kayu bakar menemukan tulang belulang manusia di hutan terpencil. Dan setelah melaporkan kepada pihak berwenang, hasil identifikasi menyatakan bahwa kedua mayat itu adalah pasangan remaja muda yang hilang pada tahun 1989, yaitu Deborah Everis yang berusia 19 tahun dan James Gibson yang berusia 19 tahun juga. Dan hasil identifikasi menyatakan bahwa Deborah Everis tewas karena ditikam dan sedangkan James Gibson tewas karena dipukul pada bagian kepala, hingga menyebabkan retaknya tengkorak kepala, rahang yang patah, dan polisi juga menemukan bekas tusukan pada punggungnya. Lokasi jasad remaja tersebut sempat membingungkan polisi karena polisi menemukan barang-barang bawaannya yang jauh dari posisi mereka ditemukan. Dan pada bulan berikutnya polisi kembali menemukan satu mayat yang diidentifikasi adalah seorang backpacker asal Jerman. Simon Smidel yang berusia 21 tahun, Gebor Neckbayer yang berusia 21, dan Anja Hapsit yang berusia 20 tahun yang hilang pada 2 tahun yang lalu. Anja Hapsit ditemukan dengan posisi kepala terpenggal dan polisi juga sampai sekarang nggak menemukan tengkorak kepalanya, dan sedangkan Gebor Neckbayer ditemukan dengan keadaan posisi kepala ditembak sebanyak 6 kali. Gila cuk, sadis ini orang, ngebantainya nggak pernah yang anti mainstream semua. Kalau nggak dipenggal, ditembak 10 kali, ditembak 6 kali. Gila, benar-benar psikopat sih ini orang. Tapi di sini polisi belum mengetahui siapa pembunuh para backpacker tersebut, sehingga polisi New South Wales membentuk suatu tim khusus yang berisi lebih dari 20 detektif dan pakar analisis. Dan pada tanggal 5 November tahun 1993, pemerintah New South Wales bahkan memberikan tawaran sebesar $500.000 untuk siapa saja yang bisa membantu kepolisian menangkap siapa pembunuh para backpacker. Dan para detektif dan pakar analisis benar-benar mengevaluasi data-data tersebut, dan setelah dievaluasi dinyatakan 32 daftar tersangka akan diselidiki. Dan pada tanggal 13 November tahun 1993, polisi mendapati telepon dari seorang backpacker asal Inggris yang bernama Paul Unions. Paul mengatakan pada saat itu dia ingin melancong dari stasiun Liverpool menuju kota Mildura. Oh iya, stasiun Liverpool ini adalah salah satu nama stasiun yang ada di negara Australia ya. Dan pada saat itu dia mengatakan bahwa dia menerima tumpangan dari seseorang yang bernama Bill, yang padahal Bill ini adalah Ivan. Pada saat mendekati hutan Benglanglo, di mana hutan tersebut adalah lokasi tempat ditemukannya mayat Deborah Everis dan James Gibson, si Ivan yang mengaku bernama Bill ini mengeluarkan sebuah pistol dan tali, dan entah bagaimana caranya si Bill ini bisa lolos dari si Ivan. Dia berhasil melarikan diri dan bertemu dengan beberapa pengendara yang kebenaran lewat di situ. Pada tanggal 26 Februari tahun 1994, polisi mengawasi rumah Ivan, dan polisi juga mengetahui bahwa si Ivan ini menjual mobilnya tak lama setelah penemuan mayat Clark dan Walters yang ditemukan oleh 2 orang pelari tadi. Dan polisi juga mengkonfirmasi bahwa si Ivan juga tidak bekerja pada hari-hari saat penyerangan tersebut. Salah satu kenalan Ivan juga memberitahu bahwa si Ivan ini sangat terobsesi dengan senjata api. Dan pada saat itu polisi juga benar-benar sudah mencurigai bahwa si Ivan lah pelaku dari pembunuh backpacker tersebut. Paul Unions yang berhasil lolos dari serangan tersebut juga diterbangkan dari negara Inggris menuju negara Australia untuk membantu polisi mengidentifikasi siapa dalang dari pembunuhan backpacker tersebut. Polisi pun juga menunjukkan foto Ivan kepada si Paul Unions, dan Paul Unions juga mengkonfirmasi bahwa si Bill itu adalah si Ivan yang menyerangnya pada saat dia diberi tumpangan. Di sini polisi sangat berhati-hati atas kasus tersebut dan belum menetapkan bahwa si Ivan adalah pelaku para pembunuh pelancong-pelancong yang ditemukan sebelumnya. Setelah polisi menggeledah rumah Ivan, rumah ibu Ivan, dan rumah abangnya Ivan, polisi menemukan senjata api yang sama yang digunakan untuk membunuh para pelancong-pelancong tersebut. Polisi menemukan beberapa barang milik korban, dan si Ivan pun didakwa atas kasus 7 pembunuhan backpacker dan juga penyerangan terhadap si Paul. Dia pun dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup penjara, dan juga nggak sampai di situ aja Dia ingin mengajukan banding dan selalu ditolak. Pada saat di penjara dia juga melakukan hal-hal yang melukai dirinya sendiri, seperti menelan silet, staples, dan benda logam lainnya. Dia juga memotong jari kelingkingnya untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Australia sebagai bentuk protes atas penolakan banding tersebut. Dia juga mogok makan selama 9 hari
dan juga mencoba melarikan diri dari penjara. Gila label sini anak, dia yang ngelakuin, dia yang mau kabur, dia yang motong kelingkingnya. Bener-bener gak masuk akal sini orang. Dan pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 si Ivan dinyatakan meninggal karena mengalami penyakit kanker perut yang dideritanya. Dan pada saat dia meninggal pun dia gak ngakuin nih kalau dia adalah pembunuh para backpacker tersebut. Dan jumlah korbannya sebanyak 7 orang. Menurut kalian gimana sih nih si Ivan ini? Coba kalian beri komentar di kolom komentar. Oke lah cuk, sekian dari aku dan mohon koreksinya atas beberapa kesalahan yang masih sering aku lakukan mungkin ya di video ini. Karena ini juga video perdana dan ini juga segmen baru di Nektur TV. Kalau ada kurang kalian bisa komentar di kolom komentar, dan juga kalau ada informasi yang salah dan juga ada informasi tambahan kalian juga bisa beri komentar di kolom komentar. Dan untuk kalian juga yang ada rekomendasi untuk kasus-kasus yang pengen dibahas di sini, kalian bisa ngasih tahu kami di Instagram Nektur TV ataupun langsung di channel YouTube ini. Sekian dari kami dan sampai bertemu kembali di segmen berikutnya.